Saudara, Rabu 27 November 2024 adalah hari untuk Anda menggunakan hak suara Anda di tempat pemungutan suara atau TPS yang telah ditentukan. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pilkada serentak akan digelar di 37 provinsi di Indonesia, 415 kabupaten dan ada 93 kota. Kalau melihat wilayah tadi, jumlah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang berkontestasi di Pilkada serentak ada 113 pasangan calon, 1.169 untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati, serta ada 285 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Lalu sejauh mana proses distribusi logistik Pilkada serentak hari ini dan bagaimana kesiapannya? Kami bahas usai tayangan berikut ini. Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin menegaskan 2 hari jelang Pilkada serentak, distribusi surat suara sudah di atas 99%. Ketua KPU menegaskan kekurangan surat suara dipastikan akan selesai sehari jelang Pilkada. Ketua KPU menyebut distribusi kebutuhan kotak suara dan surat suara telah didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Logistik akan didistribusikan ke TPS hari ini atau sehari sebelum Pilkada serentak digelar. Dan berdasarkan monitoring logistik per 24 November pukul 17.00 WIB, surat suara Pilgub yang dibutuhkan sebanyak 206.9.450 lembar telah terpenuhi sebanyak 99,99%, sedangkan surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati sudah terpenuhi sebanyak 201.539.680 lembar atau sebesar 99,79%. Atas kekurangan tersebut saat ini sedang dalam proses pemenuhan, insya Allah sekarang sudah selesai. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut Polri dan TNI telah mengerahkan personel untuk daerah yang masuk kategori rawan di Pilkada. Budi Gunawan memastikan selain pengerahan pasukan, langkah antisipasi juga telah disiapkan seperti pelatihan di berbagai daerah. Hal lain yang terkait dengan masalah kontingensi, Polri telah menggelar kekuatan sebanyak 180.000 personel, untuk TNI 169.000, yang semua sudah siap, termasuk baik itu deploy maupun kekuatan cadangan. Ada beberapa titik-titik kritis yang kami tidak bisa sebutkan di sini, itu sudah dipetakan, dan langkah-langkah antisipasi sudah disiapkan, termasuk pelatihan-pelatihan gladi posko, termasuk juga Sispam kota dan sebagainya. Intinya semua instrumen ini sudah siap untuk mendukung suksesnya Pilkada serentak. Dalam survei Indeks Kerawanan Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Bawaslu, ada 5 provinsi yang memiliki kerawanan tinggi berdasarkan pengalaman pemilu atau pilkada sebelumnya. Jawa Barat dan Kalimantan Timur memiliki skor yang sama, sementara Jakarta, Sulawesi Utara, dan Maluku Utara memiliki skor 3 tertinggi teratas. Makin tinggi skornya, berarti daerahnya makin rawan berdasarkan penilaian dimensi sosial dan politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi. KPU juga telah memitigasi lokasi-lokasi TPS yang terdampak bencana seperti banjir. TPS di lokasi bencana akan digeser ke daerah yang aman. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, bagaimana persiapan Pilkada serentak di daerah Jawa Timur atau juga Jawa Barat dan juga Jawa Tengah, termasuk distribusi logistik seperti kotak suara dan surat suara? Bagaimana juga dengan daerah-daerah yang punya potensi rawan, termasuk rawan bencana seperti banjir dan lain-lain? Kami akan bahas bersama Wahid Mukaidori, Kepala Biro Kompas TV Jawa Timur. Dari Semarang juga ada Agus Sutiono, Kepala Biro Kompas TV Jawa Tengah, dan Nugroho Iman, Kepala Biro Kompas TV Jawa Barat. Selamat malam semua. Assalamualaikum. Malam. Waalaikumsalam. Ya, saya ke Wahid dulu. Bagaimana persiapan di sana, Wahid, soal penyelenggaraan Pilkada serentak di Jawa Timur, terutama untuk distribusi logistik? Baik, selamat malam. Sejauh ini sampai pukul 12:15 tadi, konfirmasi dengan KPU Jawa Timur, distribusi surat suara sudah 100%, sampai ke tingkat kecamatan dan ke desa dan kelurahan. Kemudian pada malam hari ini dari kelurahan dan desa didistribusikan ke TPS masing-masing. Jadi Jawa Timur relatif aman, relatif kondusif, dan mudah-mudahan besok terselenggara dengan pilkada ini secara aman, lancar, dan terkendali. Bahkan di
ke Pulau Kelawan di Madura yang memang terdiri dari banyak pulau, itu 14 November sudah didistribusikan sehingga mereka sudah siap juga lebih dulu, distribusinya lebih diutamakan karena menyangkut geografis wilayah. Jadi baik yang berada di kepulauan maupun berada di perkotaan sampai malam ini sudah siap dan besok sudah bisa dilaksanakan pemungutan suara. Oke, distribusi logistik terutama ini sudah dinyatakan 100% ya oleh KPU Jawa Timur. Tapi kami juga di Jakarta ini sempat mendengar juga ada potensi konflik yang cukup harus punya perhatian khusus seperti yang terjadi di Sampang beberapa waktu yang lalu. Nah, potensi-potensi konflik yang seperti ini di Jawa Timur sudah ada antisipasi untuk besok terutama pada saat pencoblosan. Wahid. Iya, memang berdasarkan pemantauan dari KPU dan tentu kerjasama dengan aparat keamanan, ada beberapa wilayah yang memang menjadi atensi, seperti di Madura Raya. Jadi bukan hanya di Sampang, tapi juga di Bangkalan, di Sumeneb, dan di Pamekasan. Kemudian ada lagi yang di luar Madura, yaitu di wilayah Kabupaten Mojokerto, kemudian Kabupaten Tuban, dan Kota Probolinggo ini juga menjadi atensi KPU Jawa Timur, karena mereka di sana ada pecah kongsi, sehingga terjadi potensi-potensi yang memang harus dipantau dan harus diawasi. Dan sejauh ini memang belum ada indikasi-indikasi terjadi kerawanan, namun KPU dan Polda termasuk TNI tentu punya atensi yang khusus terhadap wilayah ini agar besok pelaksanaannya bisa lebih lancar. Aman. Terakhir Wahid, soal potensi rawan bencana kalau di Jawa Timur ada juga pemetaan khusus dan di daerah-daerah mana saja khusus untuk menjelang pencoblosan ini? Baik, memang ada beberapa wilayah seperti yang daerah-daerah pegunungan seperti Trenggalek, kemudian daerah pegunungan yang lain seperti Batu. Sejauh ini memang masih aman, namun pihak KPU maupun aparat keamanan melibatkan BPBD di daerah untuk mengantisipasi apabila malam nanti terjadi distribusi surat suara atau besok terjadi pemungutan suara, terjadi kemungkinan bencana yang tentu tidak kita harapkan, sudah bisa diantisipasi sejauh ini. Melibatkan BPBD dan melibatkan aparat keamanan, melibatkan aparat desa dan masyarakat setempat, sehingga antisipasi baik apa itu banjir, tanah longsor, sedemikian rupa sudah bisa diantisipasi. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Oke, kita berdoa bersama-sama Jawa Timur lancar begitu ya besok untuk pencoblosan dan juga pesta demokrasi yang terjadi di seluruh wilayah di Jawa Timur, baik di kabupaten kota maupun juga di tingkat provinsi. Dari Jawa Timur kita akan ke Semarang, Jawa Tengah. Ada Agus Sutiono, Kepala Biro Kompas TV Jawa Tengah. Agus, kesiapan di sana di Jawa Tengah, terutama untuk distribusi logistik. Kalau saya tadi ditanyakan di Jawa Timur, saya juga tanyakan di Jawa Tengah. Bagaimana, Agus? Ya, dari yang disampaikan oleh Komisioner KPU Paulus Widianto bahwa untuk kesiapan pilkada Jateng saat ini sudah mencapai 99,9%. Artinya Jawa Tengah memang sudah siap untuk melakukan pilkada secara langsung, termasuk distribusi dan juga kesiapan-kesiapan yang. Oke, sudah siap dengan baik sepertinya Jawa Tengah. Tapi juga yang menarik adalah Jawa Tengah punya beberapa topik politik yang juga disorot nih ya, terutama untuk tingkat provinsi, pemilihan gubernur Jawa Tengah. Ada endorser tertentu kepada calon-calonnya seperti Andika dan juga Hendrar Prihadi maupun juga maupun juga dari Muhammad Lutfi dan Tas Yassin. Ini ada dua kekuatan besar sepertinya di sana, ada PDI Perjuangan dan sosok Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ada analisis soal ini, Agus, jelang potensi pencoblosan besok? Ya, memang ada endorsement dari Pak Jokowi dan Presiden Prabowo. Tapi setelah kita konfirmasi juga ke pasangan Andika dan juga Hendi, mereka cukup memaklumi, hal tersebut juga tidak mempengaruhi mereka dalam melakukan sosialisasi dan meyakinkan masyarakat bahwa mereka adalah pasangan yang sudah siap untuk memimpin Jawa Tengah. Itu juga bisa terlihat dari survei sebelumnya bahwa Andika yang muncul belakangan itu
berpasangan dengan Hendy, surveinya awalnya sangat rendah, kemudian belakangan sudah Baik. bisa beriringan dengan pasangan Lutfi dan Tad Yassin. Ya, yang juga harus diantisipasi Agus karena ini punya dua pasangan calon yang punya kekuatan di balik itu yang cukup baik begitu, cukup kuat begitu. Kim yang mendukung Tad Yassin Maimun dan juga Muhammad Lutfi dan PDI Perjuangan yang punya suara begitu masif di Jawa Tengah. Ada pengamanan maupun potensi-potensi yang harus diwaspadai soal dukungan-dukungan besar yang ada di Jawa Timur ini, di Jawa Tengah ini maksud saya, Agus. Ya, justru untuk keamanan Jawa Tengah relatif kondusif ya. Kemarin juga ada rapat koordinasi yang diikuti oleh stakeholder. Yang intinya mereka sepakat, mereka mendukung untuk pelaksanaan pilkada ini akan berlangsung secara aman dan kondusif. Nah, begitu juga kondisi kondusif ini sebenarnya sudah dicontohkan oleh kedua pasangan calon. Bisa dilihat dari apa yang sudah berlangsung 3 kali debat, semuanya terlihat adem ayem, tanpa ada yang istilahnya serangan-serangan personal yang bisa mengganggu kondusivitas. Dan justru dari debat itu diwarnai dengan kadang-kadang guyonan, kemudian juga ada saling kritik dan saling puji. Ini menurun juga ke bawah, artinya untuk relawan dan pendukung juga kondisinya relatif kondusif. Gitu. Dan itu bisa juga dilihat dari tadi yang sudah disampaikan dalam berita awal tadi bahwa Jawa Tengah bukan termasuk wilayah yang rawan tinggi dalam pilkada ini. Ya, relatif lebih kondusif begitu ya, meskipun ada dua kekuatan. Ya, meskipun ada dua kekuatan yang besar di balik Pilgub Jawa Tengah, tapi ya satu sama lain saling memuji, saling memberikan pemahaman kepada pendukungnya masing-masing untuk tetap bisa menyelenggarakan pilkada dengan kondusif, dengan lancar. Jadi tidak mungkin tidak sesuai dengan bayangan bahwa ini perang bintang, ya artinya perang itu harus berhadapan berseteru. Kondisinya justru saat ini di Jawa Tengah kondusif. Ya, diksi perang ini juga tidak diartikan kemudian menjadi hal-hal yang mengganggu kondusivitas begitu ya jelang pilkada serentak 2024. Baik, dari Jawa Tengah saya akan ke Jawa Barat. Ada Kepala Biro Kompas TV Jawa Barat Nugroho Iman Santoso. Nugroho, kalau melihat Jawa Barat potensi bencana, rawan bencana ini juga tinggi karena memasuki musim penghujan. Di sana banyak daerah pegunungan, ada juga beberapa daerah yang masuk di laut. Distribusi logistiknya masih lancar atau ada gangguan sejauh ini? Ya, selamat malam Radi. Ya. Untuk Jawa Barat mengenai distribusi logistik untuk pilkada yang insya Allah kita laksanakan besok, sampai sejauh ini sudah lancar dan sudah diterima di masing-masing TPS. Laporan dari teman-teman kita di lapangan, semua sudah siap menyelenggarakan pemilu. Saya sempat memantau TPS-TPS di sekitar wilayah Kota Bandung, sekitar kantor kami sudah mulai terpasang. Tapi bicara soal potensi kerawanan, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu potensi kerawanan terhadap alam dan faktor non-alam. Memang tadi Radhi sudah sebutkan bahwa bicara soal faktor alam, ancaman bencana hidrometeorologi di musim-musim seperti ini itu sangat tinggi. Ya. Kita lihat di daerah Kabupaten Bandung, Dayakolot, kemudian daerah Majalaya, Bale Endah, itu kemarin mengalami bencana banjir, kemudian di Karawang, yang di wilayah Kecamatan Teluk Jambe itu masih juga mengalami banjir, dan potensi bencana lainnya adalah bencana rob yang kemungkinan bisa terjadi di wilayah pesisir, yaitu di wilayah Indramayu. Untuk hal-hal ini memang semua BPBD, KPU, kepolisian, dan TNI itu sudah saling bekerja sama untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Di Kabupaten Bandung misalnya tadi kontributor atau reporter kami dari Kabupaten Bandung sudah menginformasikan bahwa KPU bersama BPBD siap untuk melayani pemilihan dengan model perahu yang akan berkeliling untuk menyampaikan kepada pemilih untuk bisa langsung menyalurkan surat aspirasi suaranya besok. Kemudian di Karawang
ada 3 TPS yang pindah ke lokasi yang seharusnya dipindah ke rumah warga karena memang situasi dan kondisi banjir yang masih belum surut gitu. Ya. Ya, ini ada faktor alam dan non alam gitu. Tapi kalau yang non alam ini saya juga melihat tadi ada imbauan khusus nih ya dari Wakil Menteri Dalam Negeri kita, Bima Arya Sugiharto, yang mengingatkan jika ada politik uang langsung saja di capture, langsung divideokan dan langsung diviralkan. Ini menarik ya, dikatakan atau diutarakan oleh Wamendagri ini di wilayah Jawa Barat, di Kota Bogor. Nah, sepertinya juga praktik politik uang yang juga bagian dari kecurangan pemilu ini juga jadi concern saat ini. Di Jawa Barat bagaimana? Ada potensi-potensi itu kah? Untuk di Jawa Barat memang kelihatannya potensi-potensi itu ada gitu. Mengingat jumlah DPT kita mencapai hampir 36 juta jiwa, 35 juta jiwa lebih yang akan menjadi DPT di sini, dan kemudian penduduknya banyak, ada 73.000 lebih TPS gitu ya. Potensi-potensi itu sangat ada, apalagi kita lihat ada 4 pasangan calon yang akan berkontestasi besok, dan mereka masing-masing tentu punya hal-hal yang ingin dilakukan supaya mereka bisa memenangi pilkada besok. Tapi dalam konteks politik uang, memang pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri sudah menyiapkan sebuah aplikasi yang namanya Sapa Warga yang memang disiapkan khusus untuk warga Jawa Barat jika ada sesuatu hal yang mencurigakan atau ada kecurangan atau ada misalnya pelanggaran, itu bisa langsung lapor dan akan langsung ditindaklanjuti oleh tim dari Pemprov Jawa Barat untuk melihat itu, yang tentunya bekerja sama dengan KPU, dengan Bawaslu setempat. Tapi potensi-potensi itu pasti ada, potensi-potensi serangan fajar itu ada. Terlebih lagi kita lihat di wilayah yang memang DPT-nya cukup padat, gitu. DPT-nya cukup tinggi, itu sangat memungkinkan bisa terjadi. Gitu. Ya, potensi itu ada, tapi pemerintah dan penyelenggara pemilunya terutama Bawaslu sudah punya antisipasi soal itu ya. Catatannya untuk di Jawa Barat seperti itu. Baik, terakhir Nugroho, terakhir kalau ini Raditya, silakan. Ya, bagaimana? Ya, silakan. Buat kami sebetulnya yang terpenting adalah dalam pesta demokrasi ini, para pemilih itu yang harusnya menjadi pusat demokrasi itu yang penting mengenali pasangan calonnya, baik itu kepala daerah kabupaten atau di level kota, bahkan hingga provinsi. Itu yang terlebih buat kami tuh pesta demokrasi ini adalah salah satu sarana mereka harus memilih pemimpin yang mereka kenali. Jangan sampai berakhir seperti lagunya Rose dan Bruno Mars itu, siapa tuh gitu ya. Jadi mereka tidak kenal itu siapa calonnya, asal nyoblos karena diiming-imingi oleh uang dan serangan fajar, begitu kira-kira. Ya. Kita memilih pemimpin bukan memilih kucing dalam karung, begitu ya kira-kira. Harus tahu rekam jejak dan segala macamnya, termasuk jika ada iming-iming politik uang, ya masyarakat saya rasa sudah pintar juga. Mereka bisa memilah dan memilih mana yang pantas dipilih, mana juga yang tidak. Nah, terakhir untuk Nugroho, suasana kebatinan dari masyarakat Jawa Barat jelang pencoblosan besok, bagaimana? Dalam pantauan saya sehari ini, saya melakukan beberapa hubungan telepon dengan teman-teman reporter di lapangan, dan saya juga ke lapangan. Saya lihat bahwa mereka suasana kebatinan cukup kondusif, cukup siap untuk menyambut. Gesekan-gesekan horizontal antar warga itu juga tidak terlalu tinggi dan dinamikanya sangat terukur sekali. Jadi sepertinya udara atau di wilayah Bandung ini mudah-mudahan menular juga ademnya ke seluruh wilayah Jawa Barat, sehingga besok kita bisa melaksanakan pilkada dengan damai, pilkada dengan tenang, dengan suhu politik yang adem, dinamika yang sangat terukur, dan tidak ada gejolak di sana-sini yang bisa menimbulkan gesekan dan gangguan keamanan secara umum, begitu Radhi. Mudah-mudahan sampai saat ini situasinya sangat kondusif dan baik gitu ya untuk kita melaksanakan acara besok. Mari kita berdoa bersama untuk itu. Baik, saya tanyakan juga ke Wahid di Jawa Timur. Wahid, suasana kebatinan masyarakat di Jawa Timur terutama dari sisi pemilih begitu ya, kesiapan sisi pemilih sendiri untuk memilih calon pemimpinnya berdasarkan daerahnya masing-masing dan juga tentunya berdasarkan hati nurani masing-masing, bagaimana? Selama hari tenang 3 hari ini tidak ada laporan kepada KPU, Bawaslu maupun kepada kepolisian terhadap dinamika yang berlebihan.
Jadi semuanya kondusif, tidak ada gejolak masyarakat. Bahkan sampai sore tadi pada pukul 17.00 kondisi Jawa Timur dianggap terkendali, sehingga semuanya menunggu waktu untuk datang ke TPS besok untuk menentukan pilihannya masing-masing. Jadi sekalipun dinamikanya ketika kampanye, ketika debat lumayan tinggi, namun ternyata masyarakat juga cukup dewasa. Masyarakat Jawa Timur punya tanggung jawab yang bagus terhadap bagaimana demokrasi ini berjalan baik tanpa harus mengorbankan cerai-berai masyarakat, tanpa harus mengorbankan ketidakbaikan. Kondisi ini harus tetap terjaga dengan kondusif sampai nanti selesainya Pilkada Jawa Timur. Terakhir saya ke Agus di Jawa Tengah. Bagaimana juga dari sisi pemilih kesiapan mereka untuk menghadapi pencoblosan besok? Ya, setelah saya melakukan pemantauan juga bahwa memang antusiasme masyarakat itu sangat besar. Apalagi sekarang Pilkada Jawa Tengah menjadi sorotan nasional, bahwa di sini yang sebelumnya atau memang selalu dikuasai oleh calon dari PDIP, makanya sering disebut sebagai daerah kandang banteng kayak gitu. Saat ini mendapat melawan yang mungkin cukup tangguh karena dari berbagai parpol juga bersatu di situ. Dan antusiasme atau militasi masyarakat, terutama yang dari PDIP memang sudah teruji, dan tinggal saatnya untuk melihat nanti hasil akhirnya seperti apa. Tapi yang jelas harapan dari masyarakat seperti yang saya temui beberapa, berharap bahwa kondusivitas Jawa Tengah tetap terjaga dan tidak ada misalkan pandangan saat ini Jawa Tengah itu pilkadanya perang bintang seperti berhadapan-hadapan. Harapan mereka tidak seperti itu, tetap Jawa Tengah kondusif, seperti juga yang sudah dicontohkan oleh kedua paslon. Meskipun mereka berkompetisi, tapi mereka juga masih tetap saling menghargai, kemudian bisa saling memuji juga. Itu harapannya masyarakat Jawa Tengah. Terima kasih para Kepala Biro Kompas TV di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Wahid Mukaidori dari Jawa Timur, lalu juga Agus Sutiono dari Jawa Tengah, dan Nugroho Iman Santoso dari Jawa Barat. Dan tidak hanya masyarakat, Kompas TV juga sudah siap untuk mengawal jalannya momen bersejarah di Pilkada serentak 2024 yang untuk pertama kalinya semua daerah di Indonesia menyelenggarakan Pilkada dalam satu hari. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali, sehat selalu.